Shalom, shalom Elohim. Shalom, shalom Elohim. Shalom, shalom Elohim. Shalom, shalom. Shalom Elohim. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian, hormat, pengagungan bagi Bapa Yahweh, Tuhan Elohim di tempat yang maha tinggi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, biarlah nama Tuhan diagungkan tinggi. Biarlah setiap nafas memuji memuliakan Dia, setiap lutut bertelut memuji memuliakan Dia. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Pada pagi hari ini berbahagialah kepada mereka yang kata Yesus diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka yang lain tidak dibukakan. Pada zaman kelahiran Tuhan Yesus Kristus, pada zaman kasih karunia dimulai, hanya segelintir manusia yang tahu akan kedatangannya, akan misi penyelamatannya ke atas muka bumi ini, yaitu Bonda Maria yang mengandungkan bayi Tuhan Yesus Kristus, bayi Yesus, dan juga Yusuf yang menjadi ayah kepada Yesus, bayi Yesus pada ketika itu. Kepada mereka dibukakan rahasia itu. Dan ketika kelahirannya di kandang yang hina, berita kelahirannya, malaikat nyatakan kepada para gembala, golongan yang lemah, golongan yang hina, golongan yang rendah hati, kepada mereka diberitakan rahasia kerajaan surga, rahasia kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Dan kepada satu pihak lagi, yaitu golongan penilik dunia, penilik zaman, yaitu orang-orang Majus, pakar pengkaji bintang. Kepada mereka diberitahukan kelahiran seorang raja, sehingga mereka datang membawa segala perbekalan hadiah-hadiahnya kepada sang raja yang telah lahir. Betapa ajaibnya Tuhan memulai zaman kasih karunia dan menyelamatkan manusia pada zaman kasih karunia. Jauh beratus tahun setelah misi penyelamatan itu telah selesai, barulah manusia di muka bumi ini membaca Alkitab yang telah dituliskan ini sebagai sebuah berita Injil, berita baik, dan mereka manusia-manusia membacanya, berusaha untuk mengerti dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barulah mereka mengetahui bahwasanya mereka hidup di dalam zaman anugerah. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada zaman bayi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman tumbesarannya sampai usia 33 tahun, ketika ia menggenapi misi penyelamatan di kayu salib, hanya sedikit manusia di zamannya yang mengerti akan hal itu, yang mengetahui akan rahasia surga ini. Demikianlah pada saat ketika ini, ketika Roh Alfa dan Omega datang sekali lagi ke dalam dunia ini untuk meneruskan misi Bapa Yahweh Suah-Hamas Elohim, untuk menutup zaman ini, untuk memulai zaman kerajaan 1000 tahun damai, dan menutup zaman anugerah itu. Hanya segelintir orang yang tahu, hanya segelintir orang yang mendapatkan rahasia ini. Rahasia ini hanya dibukakan kepada mereka yang sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Dia, orang yang memiliki minyak buli-buli yang penuh, orang-orang yang hidup dengan bijaksana secara roh, di dalam dimensi roh dan kebenaran, di mana rahasia ini dibukakan oleh mempelai ilahinya. Rahasia ini dibukakan kepada para malaikat-malaikatnya yang telah turun mengambil tubuh casing manusia debu tanah yang diperlayakan. Rahasia itu dibukakan kepada orang-orang yang rendah hati. Maka
orang-orang yang rendah hati ini, domba-domba yang mengenal suara gembala agungnya, akan mendapatkan rahasia ini. Berbahagialah mereka yang mengenal zaman ini, yang menilai zaman ini, sementara mereka yang menjadi golongan Farisi, menjadi golongan imam, menjadi golongan guru Taurat, menjadi golongan bijak pandai, yang menolak pekerjaan Roh Kudus di penutupan zaman ini. Sesungguhnya firman Tuhan mengatakan mata mereka tertutup, mata roh mereka tertutup, telinga mereka tertutup, tidak dapat mendengarkan, bahkan menolak dan menghujat. Hati mereka tertutup. Karena apa? Tidak ada kerendahan hati. Yang ada hanya adalah keegoan, kesombongan, iri hati, kebebalan hati. Dan hati yang dipenuhi syarat dengan keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging yang tidak mau mematikan kedagingan, tidak mau memikul salib, tidak mau menyangkal diri, enggan untuk berpuasa dan berdoa, mencari tahu rahasia isi hati Bapa Yahweh. Demikianlah penutupan zaman ini. Sesungguhnya kerajaan 1000 tahun damai seperti mana yang telah diwar-warkan, dilaungkan oleh mempelainya bersama dengan Pangeran Ilahi Yesus Christ, Pak Aditya Nugrahanto, bersama dengan malaikat lautan kaca yaitu roh Bapa Yahweh sendiri, Bapak Iman Lahagu. Sesungguhnya sudah berdiri kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini. Dan hanya segelintir umat Tuhan yang mengetahui rahasia ini. Berbahagialah kepada mereka yang dibukakan akan hal ini. Berbahagialah, peganglah imanmu yang teguh, jangan goyah. Semoga anak-anak Tuhan yang masih berlegar-legar, yang masih mengatakan bahwa dunia ini baik-baik saja, bahwasanya mereka mengatakan mereka masih berada di zaman kasih karunia, mereka masih percaya, bermodalkan hanya percaya saja, maka mereka akan masuk kerajaan surga. Persiapkanlah diri Anda, karena sesuatu yang besar di depan akan berlaku, seperti mana yang telah difirmankannya. Semua firman-Nya ya dan amin akan tergenapi, akan digenapi. Tidak ada satu pun yang akan ditiadakan, tetapi semuanya akan digenapi sesuai waktunya, sesuai kehendaknya. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Bapa Yahweh, Suhamasyaolim, Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dikasihi dalam Tuhan. Amin.